Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4C. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, muatan pelajaran PPKN tentang faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Anak-anak, kalian tahu tidak keberagaman itu apa? Keberagaman adalah kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan keberagaman itu meliputi suku bangsa, ras, agama, dan antar golongan. Perbedaan dalam masyarakat merupakan keberagaman Indonesia yang dapat dirangkai dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman masyarakat Indonesia memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif, baik itu bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Dampak positif dari keberagaman itu sendiri yaitu keberagaman dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan bangsa. Sedangkan dampak negatifnya itu mengakibatkan ketidakharmonisan bahkan perpecahan antar bangsa. Anak-anak, mari kita bahas lebih lanjut tentang dampak positif keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, itu menjadi identitas bangsa dan negara Indonesia di mata dunia. Yang kedua, memperkaya kebudayaan nasional. Yang ketiga, mempererat persaudaraan. Yang keempat, menjadi aset wisata yang menanamkan pendapatan negara dan dapat menciptakan lapangan kerja. Yang kelima, menjadi ikon pariwisata yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia. Yang keenam, dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan. Dan yang terakhir, dapat dijadikan sebagai media hiburan yang mendidik. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia itu ada 8. Yang pertama itu letak geografis, yang kedua itu kondisi iklim dan alam yang berbeda, yang ketiga itu pengaruh kebudayaan asing, yang keempat itu agama, yang kelima itu keberagaman ras, yang keenam itu sejarah, yang ketujuh itu penerimaan masyarakat terhadap perubahan, dan yang terakhir itu perbedaan komunikasi dan transportasi. Ayo anak-anak, kita bahas bareng-bareng faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama itu letak geografis. Indonesia adalah negara kesatuan yang memiliki ribuan pulau, dari Sabang sampai Merauke. Luas wilayah yang besar berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman, seperti keberagaman suku, budaya, ras, dan golongan. Kemudian yang kedua itu kondisi iklim dan alam yang berbeda. Kondisi iklim dan alam antar wilayah itu berbeda-beda. Perbedaan musim hujan dan kemarau. Perbedaan kondisi alam mengakibatkan perbedaan pada masyarakat juga loh. Perbedaan ini menciptakan keberagaman, mulai dari mata pencaharian, budaya, dan fisik masyarakat. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia yang selanjutnya itu ada pengaruh kebudayaan asing dan agama. Untuk pengaruh kebudayaan asing itu, kebudayaan itu sendiri biasanya itu membaur dan berakulturasi dengan budaya setempat dan membentuk budaya baru yang khas. Misalnya, kebudayaan Jawa Islam yang dipengaruhi oleh budaya Arab membentuk budaya Islam di Jawa itu khas dan berbeda dengan wilayah lain. Kemudian untuk agama itu, agama merupakan bentuk keyakinan kepada Tuhan. Kebebasan beragama dijamin dalam Undang-Undang 1945.
Agama yang ada di Indonesia itu seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia yang selanjutnya itu ada keberagaman ras dan sejarah. Keberagaman ras tercatat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, yang menyebutkan ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Sedangkan sejarah itu merupakan satu di antara faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Tiap wilayah memiliki keberagaman perjalanan sejarah masing-masing. Misalnya, wilayah yang memiliki riwayat kerajaan Islam akan memiliki ciri khas budaya yang khusus. Untuk faktor penyebab ketujuh, itu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat sangat berpengaruh terhadap pembentukan budaya dan keragaman. Ada masyarakat yang bisa menerima dan ada yang tidak bisa menerima. Perbedaan ini menciptakan keberagaman budaya dan pandangan di Indonesia. Kemudian, untuk faktor penyebab yang terakhir, itu perbedaan komunikasi dan transportasi. Karena wilayah Indonesia sangat luas, komunikasi dan transportasi bisa jadi faktor perbedaan dalam kebudayaan. Tidak semua wilayah memiliki akses dan komunikasi yang rata. Hal ini menjadi penyebab adanya keberagaman masyarakat dalam melakukan interaksi dengan masyarakat lain. Anak-anak menerima keberagaman itu sangat penting loh, karena kita akan hidup berdampingan dengan kelompok budaya, ras, dan etnis. Belajar tentang budaya lain membantu kita memahami perspektif perbedaan di dunia. Menerima keberagaman membantu menghilangkan stereotip negatif dan bias pribadi tentang kelompok yang berbeda. Keberagaman itu dapat membangun jembatan untuk mempercayai, menghormati, dan memahami lintas budaya. Selanjutnya, kita akan belajar menghargai perbedaan dalam keberagaman. Setiap manusia yang lahir ke dunia selalu mempunyai perbedaan dengan manusia lain, baik itu perbedaan fisik, suku, agama, sosial, ekonomi, maupun perbedaan yang menyangkut ide pikiran, gagasan, dan kesukaan. Keberagaman itu sendiri adalah suatu keadaan dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Untuk menghargai keberagaman, perlu dikembangkan sikap saling menghargai terhadap nilai-nilai dan norma sosial yang berbeda. Keberagaman itu terbentuk oleh jumlah suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri, baik aspek sosial maupun budaya. Gambaran keberagaman dapat dilihat dari ras dan suku bangsa dengan memperhatikan warna kulit dan bentuk rambut. Anak-anak, sikap menghargai keberagaman itu ada 3. Yang pertama itu toleransi, yang kedua itu mempelajari dan menikmati kebudayaan daerah lain, yang ketiga itu menjadikan keberagaman sebagai kekayaan dan bukan kekurangan. Anak-anak, kita bahas yang pertama ya. Sikap toleransi artinya menahan diri untuk bersikap sabar, kemudian membiarkan orang berpendapat lain dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat yang berbeda. Toleransi merupakan sikap untuk mengerti, memahami, dan menerima perbedaan antar individu. Sikap ini tanpa adanya paksaan dan memaksa orang lain untuk melakukan hal yang sama. Sikap yang kedua itu mempelajari dan menikmati kebudayaan daerah lain.
Dengan mempelajari kebudayaan lain, kita akan mengetahui cara hidup dari suku lain. Beraneka ragam kebudayaan disebabkan karena adanya faktor geografis yang berbeda di setiap daerah, sehingga menimbulkan pola pikir dan pola kehidupan yang berbeda. Pola pikir menimbulkan suatu kebiasaan yang khas untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul. Sikap yang terakhir itu menjadikan keberagaman sebagai kekayaan dan bukan kekurangan. Keberagaman kebudayaan adalah suatu kekayaan negara yang sangat berharga. Budaya daerah tidak hanya mengajarkan tentang kesenian-kesenian tradisional maupun upacara adat, tetapi juga memberikan informasi tentang bagaimana keadaan sosial masyarakat di daerah tersebut. Selanjutnya, kita akan belajar arti penting persatuan dan kesatuan serta Bhinneka Tunggal Ika. Dalam kehidupan, seorang manusia tidak akan memiliki banyak arti jika sendiri. Ketika bersama, setiap orang merupakan bagian dari masyarakat yang harus bersatu padu mendukung tetap berjalannya tata nilai dan keharmonisan masyarakat. Ada beberapa cara untuk membina persatuan dan kesatuan. Yang pertama itu merasa bangga akan suku bangsa sendiri, akan tetapi tidak boleh merendahkan suku lain. Yang kedua, wajib menjunjung tinggi adat istiadat sendiri, akan tetapi tidak boleh memandang rendah adat istiadat orang lain. Yang ketiga, bersikap saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dalam berkomunikasi. Yang kelima, memilih teman yang baik dalam bergaul. Yang keenam, mencari dan memiliki banyak kawan. Yang ketujuh, jauhkan diri kita dari permusuhan dengan siapapun. Dan yang terakhir, menjalin silaturahmi dengan kerabat, tetangga, dan orang-orang terdekat. Anak-anak, ada yang tahu tidak pengertian dari keragaman itu apa? Keragaman adalah aspek yang harus dikelola dengan tepat agar dapat menjadi kekuatan. Persatuan dalam keragaman ini tentunya sangat penting dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam bernegara, untuk mendukung stabilisasi ekonomi, membangun kehidupan sosial yang beradab. Anak-anak, pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan dapat diwujudkan sebagai berikut. Yang pertama, kehidupan masyarakat yang serasi, selaras, dan seimbang. Yang kedua, pergaulan antar sesama bangsa Indonesia yang lebih akrab. Yang ketiga, perbedaan bukan menjadi sumber masalah melainkan pemersatu. Dan yang terakhir, memperlancar proses pembangunan negara Indonesia. Anak-anak, makna persatuan itu ada 3. Yang pertama, rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan. Yang ketiga, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama serta sikap nasionalisme. Anak-anak, cara menjalin keberagaman itu ada 5. Yang pertama, mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, saling menghargai. Yang ketiga, membantu satu sama lain. Yang keempat, tidak saling menjatuhkan. Dan yang terakhir, saling menjalin kebersamaan. Silakan nanti dibaca di modul masing-masing ya.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.